lagi bersama Cibon for Leslar. Oke deh, ini terheboh lagi nih di mana Lesti sama Bilar sudah apa namanya ya? Resmi baikan ya. Resmi baikan ya di Polres ya kayaknya. Kemarin ya. ada ada pertemuan di wajib lapor ya. Jadi betul. aduh. Mereka ini dan pro kontranya semakin memanas nih gimana. Akhirnya satu frame ya. Iya. Kita mau lihat nih ya apa aja pro kontra dari para netizen, dari artis. Wah banyak banget dah. Ini semua orang berkomen sampai ada boykot lah dan sebagainya. Betul. Udah deh. Yang penting pokoknya kita menonton dulu bareng kalian bagaimana pro kontra dari masing-masing orang. Tapi masing-masing orang tuh harusnya bisa punya pendapat masing-masing. Iya, ya. boleh. Tapi udah pasti Cici sama Abang ada di pihaknya Lesti dan Abang El. Itu aja yang udah pasti. Ya karena Abang El dan Bunda Lesti kan korban ya di sini ya kan. Ya, jadi kita pasti dukung terus gitu untuk Bunda Lesti sama Abang El ya. Yang setuju sama kita jangan lupa untuk juga kasih komen-komen yang banyak buat kita ya. Dan kita menonton reactionnya. Ini dia reactionnya. Check it out. Apalagi nih. Setelah Lesti Kejora akhirnya mencabut laporannya terhadap suaminya, ternyata banyak ibu-ibu Indonesia, netizen di luar sana geram, kesal, dan kecewa. Tapi memang apa yang disampaikan Lesti benar, bahwa itu adalah hak dia. Gitu. Jadi apa hak kita untuk mengintervensi apa yang menjadi keputusan Lesti? Setuju. Tapi perlu diingat Lesti bahwa keadilan untukmu itu ditegakkan loh. Banyak perempuan-perempuan Indonesia di luar sana yang menginginkan keadilan, yang menuntut keadilan namun tidak mendapatkan keadilan. Mereka bernasib sama sepertimu, termasuk saya. Namun karena kamu adalah selebriti papan atas, jadi sorotan maka kasusmu menjadi boom, hebat, dan prosesnya cepat sekali dan kamu mendapatkan keadilan, namun kamu mencabut laporan tersebut. Well, pasti banyak orang yang relate juga sama saya nih, ibu-ibu di luar sana yang nasibnya sama dengan Lesti, dengan saya, dan belum dapat keadilan. Banyak ya. Well, KDRT adalah roda yang berputar semakin lama semakin cepat dan semakin parah. Tidak akan, most likely, tidak akan seorang yang sudah melakukan KDRT itu akan berhenti atau bertobat. Itu udah menjadi habit juga gitu. Semakin lama dia akan semakin cepat rodanya berputar dan semakin parah. Biasanya kalau verbal akhirnya jadi mukul, setelah mukul nanti bertobat lagi, akhirnya jadi nyekek, akhirnya jadi tiba-tiba pisau aja ada di sini. Itu banyak banget terjadi, apalagi amit-amit ya sampai nyawa melayang juga. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi banyak orang, dan saya berharap bahwa Lesti hidupnya akan lebih baik, amin, akan lebih bahagia. Tapi kalau boleh saran, tinggalin aja sih, but itu hak kamu. Nah itu dong, lebih dari sana boleh ya. Indonesia kena prank sama Lesti, gile, lebih gede daripada bayi muang, kecil ngebohongin orang tua lo. Hati-hati, ntar kena smackdown lagi. Bawa pulang tuh babang ganteng. Semua masyarakat Indonesia kecewa meskipun itu urusanmu. Makanya jangan kau lapor. Kalau tahu ujung-ujungnya damai, tak usahlah kau ribut-ribut ya. Kalau kau kena smackdown, ya diam-diam aja lah. Kau selesaikan lah, ajak makan, ajak tidur. Kalau kau dibanting-banting, kau panggil orang tuamu, panggil orang tuanya, dudukkan baik-baik. Nggak usah diviral-viralkan. Ya, alasannya bagaimanapun Rizky Bilar itu kan bapaknya anak-anak. Botol kecap. Itu engkong pinggir jalan juga tahu kalau itu bapaknya anak-anak gitu loh. Makanya kalau tahu itu bapaknya anak-anak dan tidak. Aku mau tahan napas dulu. Tahan napas, tarik napas ibu. Tarik napas. Karena udah makin gitu ya. Karena harus tahu dulu kondisinya seperti apa, ya kan. Yang buat laporan itu Ayah Kejora. Ya, sebagai ya kan? ayah orang sebagai tua. Ayah orang tua. Mungkin kan
Bunda Lesti kan menceritakan kondisinya saat itu, dan saat itu kondisinya memang berat, ya kan. Dalam kondisi memang harus segera tangani oleh pihak medis, iya kan. Berarti pasti Ayah Kejora habis itu melaporkan, iya kan. Wajib lah, maksudnya wajib, seorang ayah lagi tapi kan. pada saat akhirnya Lesti untuk mencabut laporan itu kan dengan kondisi yang sudah rilis, sudah membaik gitu kan. Dan dari awal kan memang Lestinya memang sebenarnya mau baik aja, aja. diem aja. Cuman kan nggak bisa menahan juga kalau orang tua yang mau melaporkan. Jadi harus tahu dulu kronologis atau ceritanya gimana. Betul. Tapi ya memang kita nggak bisa nyumpel orang untuk nggak komen sih kalau menurut aku, karena bagaimanapun ada yang terima informasi sepotong, dapat informasi sepotong dari TikTok, dari mana, jadi memberikan responnya pun pasti berdasarkan informasi yang dia dapat gitu loh. Jadi udah kemakan jadinya. Udah kemakan duluan. Jadi ya kita yang tahu kejadiannya ya kan, lebih baik kita sih kalau menurut aku melihat aja sih, mendoakan aja gitu, jangan yang terbaik. Jadi jangan yang jadi ngompor atau apa sih kalau menurut aku, bener nggak sih? Setuju. Jadi tarik napas dulu, dulu ya buat teman-teman. Mau bercerai nggak usah lah dilaporin, tenang aja. Capek polisi namanya. Itu namanya buat capek polisi, buat capek hatinya emak-emak Indonesia karena prihatin atas apa yang kau alami. Tapi sekarang kita nggak simpatik sama sekali sama kau. Ini kecewaan yang paling besar menurut saya. Masih speechless, nggak percaya, tapi inilah nyatanya. Kita merasa se-Indonesia setanah air kena prank sama ini bocah ketek. Nggak juga. Kita doakan saja mudah-mudahan dia di Smackdown, dibanting-banting, kena lempar bola biliar, tapi dengan keromantisan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Makan tuh babang ganteng, bawa pulang, bungkus jangan sisakan. Selamat berbahagia, tidur bareng, Smackdown bareng. Aduh, Lesti. Ternyata ente bahlul ya? Bahlul tuh apa sih? Ana baru tahu ente bahlul. Ana kira ente itu harem yang ajib. Ente itu harem yang cerdas. Ternyata ente bahlul murakab botol kecap. Tahu bahlul murakab botol kecap? Nanti sini ketemu, tak kasih tahu artinya bahlul. Dah. Ente ini harem, masih muda ente, sukses, banyak duit. Udah bagus kemarin dilaporin, dicabut laporan. Aduh, mak cek bahlul lebaan. Ente ini ya, duit ada, usia masih muda, cantik, masih bisa dapat yang lain. Bukan Ana mendukung perceraian. Ana tuh ngelihat anak, kasihan sama anak. Jangan sampai egois mikirin bucin. Aduh, makan tuh cowok ganteng. Justru kan memang ini karena anak ya. Iya, kan alasannya kemarin kan Lesti kan anak. Iya. Dia tidak mau anaknya itu nanti akan melihat jejak digital bahwa orang tuanya, ayah bapaknya itu dilaporkan dan menjadi napi. Itu dan yang melaporkan isinya mamanya sendiri lagi. Itu kan pasti membuat trauma buat anaknya. Kalaupun kata Dedek, kalaupun berpisah harus dalam kondisi baik-baik aja gitu, dalam kondisi yang sudah baik. Jadi silaturahminya tetap nggak putus. Kayak siapa? Gading sama Gisel gitu loh, kayak gitu ya kan. Tetap harmonis sebagai orang tua walaupun tidak lagi menjadi suami istri gitu. Jadi jangan komen yang inilah. Ya memang orang nggak tahu lah ya. Iya, jauh lagi. Cowok ganteng tapi KDRT selingkuh buat apa? Ngapain dipertahankan? Kasihan, percaya sama dramanya. Kasihan sama anak, bukan kasihan sama cowok. Saya udah kenyang kayak gitu. Anak saya ada yang jadi korban. Psikisnya kena, mentalnya kena. Karena apa? Dulu sering ngeliat mantan suami saya suka mukulin saya nih di kepala, di lambung, sampai muntah darah, keluar darah dari hidung. Udah kenyang semua, udah hatam. Kita tuh kemarin sampai simpatik sama Lesti, sekarang ilfil akhirnya. Apalagi sama anaknya ya. Udah hatam saya semua dulu kayak gitu, kayak Lesti. Mungkin Lesti ini masih labil ya, belum bisa dewasa pemikirannya. Aduh ya Allah, saya dulu miskin, bisa lo nendang cowok.
Apalagi ente yang banyak fulus. Duh ya Allah ya Rob. Lesti, cowok ganteng banyak, yang soleh banyak, yang takwa banyak. Makanya kalau mau nikah tuh istikharah, jangan berdasarkan perjodohan netizen. Cerdas sedikit. Ente tuh nikah bukan karena cinta. Nikah itu karena Allah. Makanya begini kan, kalau bukan karena Allah, akhirnya kita semua udah simpatik, udah kasihan, udah ngedoain, kita ikut prihatin, ujung-ujungnya cabut laporan. Kalau Ana dulu ya, udah laporan ya udah nggak usah kasihan. Tahu dramanya cowok, masa nggak tahu sih cowok tuh pinter drama. Bisa loh keluar air mata, bisa. Nggak usah kasihan sama anak. Nanti anak kalau sering ngeliat KDRT, mentalnya terganggu, psikisnya, kasihan sama anaknya. Tapi terserah ente dah udah. Udah anak sudah ilfil dah ya. Terserah juga kan. Loh gini loh, jadi nggak apa-apa loh. Kalau mau balikan lagi, terus kita mau ngomong apa? Nggak boleh, kan bukan ranahnya kita. Betul. Nah gitu Mbak Ina. Bener nggak? Mau balikan lagi emang urusannya kita. Kalau kita mau mendukung aja, mau balikan nggak pun juga urusannya apa gitu. Betul. Tapi yang jelas kalau sudah tindakan kayak begitu kan sudah tidak bisa dimaafkan ya. Lihat lagi omongannya sendiri. Kamu jangan jadi kompor ya. Nah, Ayo. jadi Makanya ada anak kalau mau balik lagi. Jadi kompor. Ya terserah loh. Kalau memang mereka mau balikan, lah saya ini apanya? Orang keluarganya mau seandainya kalau mau balikan, yo silahkan. Nah kalaupun enggak, Silakan. yo nggak apa-apa. Iya. Ya kan saya cuma ngasih pendapat. Namanya juga mereka juga anaknya juga masih kecil. Mungkin dengan pertimbangan kalau seandainya mau balik lagi, mereka mau balikan karena ada anaknya masih kecil. Pada ribet banget sama urusan si Lesti. Biarin aja ngapa, dia mau berdamai sama suaminya. Iya dah. Dia punya pikiran, anaknya masih kecil, anaknya satu-satunya lagi. Kasihan juga anaknya kalau kagak ada bapaknya. 5 tahun penjara, gila lo. Itu anak ditinggal bapaknya 5 tahun. Si Lesti ngapain ngelaporin kalau ujung-ujungnya yang dicabut? Lah. Ngasih pelajaran sama suaminya. Betul. Kalau yang kayak begituan nggak bisa main-main. Bukannya ngeprank. Setuju Ibu. Lu pikirannya yang sehat apa pada? Buset dah. Dikit-dikit dibilang ngeprank, dikit-dikit dibilang ngeprank. Dia ngelaporin biar jerak itu si Bilar, biar sadar. Kalau di negara kita ada hukumnya, apalagi sama perempuan, jangan semena-mena. Begono. Lah biasa dicabut, dia mikirin anak. 5 tahun bapaknya mau ditahan, itu anaknya gimana? Jangan pikirannya lu ngeprank ini ngeprank. Udah deh urusin aja deh rumah tangga lu pada. Ribet banget sama si Lesti. Tahu ya. Tahu Sekarang ya. dia lagi yang lu hujat. Maunya gimana? Lesti cerai sama suaminya. Biarin tuh si Bilar 5 tahun. Anaknya ntar kagak kenal sama bapaknya, lu gila. Kadang-kadang netizen kagak ada pemikirannya, gua kata. Manusia mah biasa 1 detik aja itu pikirannya bisa berubah. Apalagi berhari-hari. Dia ngelaporin supaya kasih efek jerak, biar sadar. Jangan asal semena-mena aja si jantan gitu. Kok dicabut? Ya dicabut, dia kan punya anak. Kalau kagak punya anak tuh si Lesti kagak bakalan cabut, gua rasa. Bisa jadi. Iya, bisa Punya jadi. anak, anaknya deket banget lagi sama bapaknya. Ya, lagi 5 tahun bapaknya mau ditahan. Gila lu pada. Dikit-dikit ngomongnya ngeprank. Sekarang si Lesti yang lu hujat, kemarin si Bilar. Besok siapa lagi? Banyak yang ngomong dengan saya, Dok, hari ini sepertinya LK ngeprank semua masyarakat Indonesia. Bagaimana tanggapan dokter? Saya nggak berpikir seperti itu ya. Dari awal saya itu sangat mendukung LK banget ya. Saya pikir semua masyarakat Indonesia itu mendukung RK banget atas laporan KDRT ya. Dalam bentuk apapun KDRT itu tidak diperbolehkan dan kita mensupport semuanya untuk ya dilaporin polisi, kalau perlu dipenjarakan pakai baju orange atau apalah itu pokoknya ya. Tapi kok sekarang saya ngelihatnya lebih baperan kita daripada lebih baperan netizen sih, bukan saya. Lebih baperan netizen Indonesia daripada LK-nya sendiri. Lucu kan? Mereka ngerasa ini seperti di prank. Di dalam rumah tangga, ribut itu adalah hal yang menurut saya biasa aja. Yang dilakukan LK pada saat itu sudah sangat
sangat tepat melaporkan ke polisi. Namun kan ada perubahan, RB minta maaf atau mengenang masa yang lama. Ingat loh, rumah tangga itu bukan cuma soal berdua saja, tapi ada anak. Hai para netizen, Lesti sudah cabut perkara, sudah tanda tangan. Tadi Bunda lihat Viti doang, tapi itu Bunda yakin pengacaranya bilang ya sudah cabut perkara, sudah tanda tangan. Memang mekanismenya harus ikutin aturan pihak kepolisian ya, begitu. Jadi makanya itu ya, yang berkuar-kuar, yang banyak mulut, yang sok tahu, sok lebih daripada Lesti dan Bilarnya sendiri, ataupun orang tuanya Bilar sendiri, atau pihak kepolisian sendiri yang sok pinter, sok menebak-nebak, sok wah menghujat bla 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 bla. Itulah rumah tangga ya, gitu. Intrik-intrik, bumbu-bumbu, keributan, ya kan, permasalahan pasti ada. Walaupun memang tidak dibenarkan KDRT, tapi kan ya itulah sudah dikasih jerak sama Lesti dengan dia dilaporkan ke polisi. Untuk untuk berbuat kedua kalinya, Bunda rasa Rizky Bilar mikir 1000 kali mikir kalau akan melakukannya lagi. Harusnya tidak, malah akan dia lebih sayang, lebih segala-galanya seharusnya ke Lesti ya. Dan kenapa Lesti mencabut perkara ini? Ya namanya dia juga kan tahu di dalam sisi buruknya Rizky Bilar kan ada banyak sisi baiknya. Iya dong, yang merasakan baik buruknya kan Lesti, bukan kalian-kalian pada. Ya. Jadi sudah mulut-mulut bangke ya, yang menzolimi, yang fitnah, yang menggiring opini buruk-buruk pada Rizky Bilar, tobat kalian ya, tobat nasuha. Semoga aja tuh yang memfitnah-fitnah ya dilaporin balik sama Rizky Bilar, mampus kalian. Gitu, wow. Aduh, kacau. Banyak yang ngecewa. Buat apa lapor kalau pada akhirnya dicabut perkara? Ya elah, tong, cu. Pintar dikit kenapa? Ya. Sifat manusia sedetik bisa berubah. Apalagi ini berhari-hari. 1 detik aja bisa berubah, Cuk. Ngerti nggak? Ya, gitu loh. Tidak ada prank-mengeprank di sini. Lu kira itu kepolisian bisa buat bahan bercandaan, bisa buat bahan prank-prankan? Lu nggak lihat si Baim tuh ngeprank kepolisian aja bisa jadi masalah. Apalagi ini, kan udah menggelegar sedunia, ribut, masa ya di prank? Emang lu kira buat main-mainan? Jadi ya mungkin di saat lagi berantem, rasa benci, rasa kesel, segala macam, sakit hati timbul, lapor. Tapi begitu ngelihat suaminya pakai baju oren, jadi tahanan, hai, seorang istri ya nggak mau ya, masih punya hati, masih punya perasaan. Dia biar bagaimanapun bapaknya anaknya dia, pasti ada rasa nggak tega dong. Kan begitu, kembali lagi, kamu jangan melihat sisi buruknya aja sama orang. Makanya kalian punya rasa benci dulu sama orang lain. Ingat kebaikannya. Makanya rasa benci itu bisa hilang. Jangan seperti kalian cuma ngeliat orang tuh masa buruknya aja, masa busuknya aja, masa baiknya nggak pada dilihat. Makanya jadi orang-orang seperti kalian itu manusia yang julid, manusia tidak pernah memberikan doa yang terbaik buat orang lain, gitu loh ya. Kalian pengen banget sih orang rumah tangga berantakan, heran, senang banget sih orang lihat jadi orang jadi tahanan. Gila kali lu ya. Kadang-kala lu aja yang masuk penjara sono. Aduh, pagi-pagi udah pada rame aja. Katanya se-Indonesia di prank karena Lesti cabut gugatan ke Rizky gitu ya. Ada-ada aja tulisan lu netizen. Ya kalau di prank mah kagak kali netizen. Kalau di prank masa bonyok beneran. Kagak di prank ini mah. Iya, Cuman betul. ya masalah susah ya kalau soal rumah tangga kan kita nggak tahu nih yang ngerasain mereka, cinta-cintanya mereka, yang ngejalanin juga mereka berdua gitu. Jadi kita nggak tahu keadaan sebenarnya dalam rumah tangganya ini bagaimana gitu kan. Itu ya udah biarinin aja kalau misalnya gugatannya dicabut, kenapa lu orang pada emosi? Lah orang dia ngejalanin hidup-hidup mereka deh, kita kagak usah ikut campur apa ya.
Ya kita doain aja semoga keputusan yang dilakukan Lesti adalah keputusan yang paling baik gitu. Jangan sampai nanti nyesel lagi gitu kan. Kita doain maksudnya ya, jangan pada suzon. Tapi yang gue bingung juga ya, di FYP gue tuh isinya kayak ada pernyataan kalau si RB-nya itu tidak menyesal sudah menjadi tersangka atas kasus KDRT dan dia tidak mengakui adanya perlakuan kekerasan. Itu bener apa kagak sih? Kayak begitu bener apa kagak itu newsnya? Nah kalau bener bingung juga gue ya, bagaimana deh ya. Terus lagi ya. Kan ini kan ceritanya dia udah diboykot nih dari TV sama dari radio. Terus kalau misalnya cabutan bulu kali, cabutan bulu ketek kali, maksudnya kalau gugatannya dicabut, boykotnya terus gimana? Jadi ya? boykotnya dicabut juga kagak? Gimana sih? Gimana jadinya? Bingung gue ya. Gak tau dah, udah kerja aja, kagak usah ngurusin hidup orang ya. Aduh, aku pengen denger banget nih komen-komen dari kalian. Tapi kalau Cici sama Abang udah pasti, satu, kita tidak mendukung KDRT, pasti, ya kan. Kedua, kita ada di pihaknya Bunda Lesti sama Abang L. Jadi kalau keputusan apapun yang diambil pasti udah dipikirkan mateng-mateng dari Bunda L ya. Jadi kalau kita sih prinsipnya damai lebih baik. Betul. Ya kan, perdamaian. Iya, jangan ngurusin rumah tangga orang. Jangan ngurusin rumah tangga orang, jangan masukin di hati. Kalau jadi fans yang benar. Fans yang jangan gini loh. Kayak Lesti itu begitu banyak kebaikannya, begitu banyak karyanya, begitu banyak hal yang bisa kita contoh dari Lesti, tapi hanya karena ada satu tindakan yang menurut kita kok gak sesuai banget ya sama keinginan aku gitu kan, keinginan netizen, terus langsung berarti jelek, iya gitu. Langsung seperti juga mungkin Lesti memandang Bilarnya juga benar ya, mungkin ada jeleknya tapi juga melihat sekian banyak kebaikannya gitu. Jadi dukung aja, doain aja ya kan, sebagai fans yang baik tetap dukung gitu. Jangan pada keluar dari grup gitu loh. Ayo yang keluar masuk lagi. Oke, ya jangan terlalu baper di hati ya kan. Jangan terlalu memakan jiwa dan raga. Dan jangan merasa terbohongi atau kena prank atau ya. Kita bukan siapa-siapa itu loh. Ya udah, oke deh, thank you banget ya udah nonton kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan mohon maaf pada salah kata ya. See you next video, bye bye.